Jokowi, umat Islam, rakyat, mahasiswa. Ini pakai bendera apa Bu nih? Palestina ya? Oh Palestina. Jadi nggak pakai bendera merah putih? Yang hadir di sekitar ini. Oh ada ya. Terbongkar, alasan Rizik CS, gelar aksi 4.11, tuntut Jokowi mundur, boneka oligarki. Gerakan Nasional Pembela Rakyat, GNPR, yang turut digawangi oleh mantan Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan, menggelar demonstrasi yang disebutnya aksi 4.11, untuk menuntut Presiden Joko Widodo mundur. Salah satu alasan yang disebut oleh kelompok ini adalah karena Jokowi dianggap sombong dengan segala kekuasaannya. GNPR juga menilai kalau Jokowi memaksakan beragam proyek pembangunan yang membuat Indonesia menambah utang negara. Tidak rendah hati, malah sombong dalam menjalankan kekuasaan dengan memaksakan berbagai proyek mercusuar, yang malah menambah beban utang negara. Demikian yang disampaikan GNPR melalui keterangan persnya, Sabtu, 5 November 2022. Selain itu, Jokowi dianggap tidak jujur dan sering berbohong, tidak amanah malah khianat terhadap NKRI dan rakyat. Mantan Gubernur Jakarta itu juga dinilai tidak sportif dengan selalu memperalat polisi dan aparat negara untuk menindas dan mengancam serta memenjarakan pihak yang berseberangan pendapat dengannya. Lalu, Jokowi dianggap tidak melayani rakyat, tapi malah menindas rakyat dan tidak berjiwa besar, karena dikritik malah memenjarakan yang mengkritik, padahal beberapa kali menyatakan minta dikritik. Tidak memiliki keteladanan, karena menjadi boneka oligarki, ucapnya. Lebih lanjut, GNPR menilai, kalau Jokowi sudah tidak mampu melakukan tugas konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan fakta-fakta lain, yakni, pertama, kasus-kasus kematian yang tidak dilakukan proses secara adil dan transparan. Seperti kasus kilometer 50, kasus Ustadz Mer, dan kasus tragedi Bawaslu dan lain-lain. Menurut GNPR, itu cenderung tidak melindungi KAM, malah menginjak-injak HAM, dan manipulatif. Kedua, begitu banyak nyawa yang ditumpahkan, karena kelalaian atau perbuatan aparat yang secara langsung di bawah kontrol kepresidenan, seperti kasus Bawaslu, kilometer 50, dan terakhir kasus Joshua dan kasus Kanjuruhan, yang menewaskan lebih dari 130 orang. Ketiga, banyak aktivis dan tokoh agama yang ditangkap dengan alasan yang dicari-cari yang dianggap kritis atau berseberangan dengan penguasa seperti kasus HRS, Habib Bahar, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Gus Nur, Bambang Tri. Hukum dijadikan sebagai alat instrumen untuk memenjarakan tokoh yang kritis. 4. Membiarkan rakyat Indonesia terpecah belah dalam kelompok yang sering disebut cebong versus kadrun, bahkan diduga kuat Presiden Jokowi menjadi bagian dari keterpecahan tersebut dengan memelihara buzzer dan relawan. Padahal, Jokowi Presiden Indonesia, bukan Presiden buzzer, melainkan Presiden Rakyat Indonesia,